15 orang di Lebak, Banten jatuh ke sungai karena tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Para korban terjatuh ke sungai yang cukup deras. Beginilah video selfie dilakukan seorang pengunjung di jembatan gantung yang terputus di Desa Lewi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten. Tak disangka, saat tengah melintas dan mengabadikan dengan video kamera handphone, jembatan yang dilintasi 15 orang itu terputus. Diduga jembatan berlantai batang bambu dan seling kawat tersebut tidak kuat menahan beban 15 orang sekaligus. Hingga akhirnya warga terjatuh dari atas jembatan yang dialiri air sungai yang cukup deras. Imbas putusnya jembatan gantung di Kampung Cigedang, Desa Lewi Ipuh, menyebabkan belasan korban terluka. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kan saya dari Kalimantan gitu ya, kesini mau ziarah juga, mau kumpul bareng keluarga gitu. Saya mencari momen gitu, momen lebaran gitu. Saya juga nggak sadar kalau saya nge-video begitu ya. Tiba-tiba saya sadarnya pas saya jatuh ke dalam air, pinggang saya tuh kena batu gitu. Jadi di situ saya sakit, terus ya barang-barang semua hanyut ya gitu. Lihat keluarga saya semuanya pada jatuh, saya di situ nangis. Saya juga nggak kepikiran, nggak ada kebayang untuk jatuh ke situ ya. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 2011 untuk menyambungkan Desa Lewi Ipuh dengan Desa Citerep. Namun jembatan mengalami kerusakan dan tak kunjung mendapat perbaikan, sehingga terpaksa dibangun swadaya masyarakat dengan alat yang seadanya. Ini dulu sekitar tahun 2011 Pak Jaro ya, tahun 2019. Bahkan waktu itu dikunjungi oleh Wamen Desa ya, Bapak Budi Ari, kalau nggak salah sekarang jadi Menkominfo. Waktu itu dikunjungi melihat kondisi jembatan di sini, dan insya Allah beliau berikan harapan untuk dibangun. Tapi kenyataannya sampai saat ini bangunan desa jembatan ini dari swadaya masyarakat. Warga berharap pemerintah bisa kembali segera memperbaiki jembatan tersebut agar dapat dilintasi dan tidak ada korban jatuh ke sungai lagi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pemuda mabuk nekat memanjat menara setinggi 25 meter di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui berbuat onar dan juga kabur dikejar warga yang kesal. Ratusan warga berkerumun di bawah menara untuk menunggu seorang pemuda inisial DG, 25 tahun, yang tengah berusaha dievakuasi tim rescue Damkar Makassar usai berada di puncak menara setinggi 25 meter. Banyaknya warga membuat pemuda ini takut untuk turun. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas penyelamat bahkan memanjat sampai ke puncak menara. Dalam kondisi pengaruh alkohol, pemuda ini tidak menggubris kehadiran petugas, bahkan tak sadarkan diri hingga menyulitkan proses evakuasi. 1,5 jam dibutuhkan petugas untuk membawa turun pemuda ini. Kejadian bermula saat pelaku dalam kondisi mabuk datang buat onar di kerumunan warga. Warga yang tak terima lalu melakukan pengejaran hingga pelaku berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat ke menara. Tower setinggi hingga sampai dengan 25 meter kalau tidak salah, ketinggian 25 meter. Jadi sampai di atas itu kita mencoba membujuk untuk turun ya. Tentunya pasti kita lengkapi dengan peralatan harness untuk safety-nya si korban. Begitu kita mengevakuasi turun, kita kesulitan di setengah dari ya ketinggian di 15 meter lah kalau tidak salah. Kalau berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan dia lari dari kerumunan warga karena yang bersangkutan ini mungkin faktor habis minum sehingga mengancam warga. Sehingga warga merasa keberatan sehingga dikejar. Kini pelaku yang telah sadar dari pengaruh alkohol menjalani pemeriksaan di Mapolsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri kabur ke atap rumah setelah terpergok warga. Pelaku mengincar rumah kosong yang ditinggal mudik.
Seorang pria berinisial F tak berkutik saat ditangkap warga saat berusaha kabur dengan menaiki atap rumah. Warga yang emosi langsung berusaha menarik pelaku dan menghakiminya. Meski sudah dibawa dengan mobil polisi, warga tetap berusaha mengejar dan menganiaya pelaku. Pelaku sebelumnya terpergok masuk ke sebuah rumah kosong di Medan, Sumatera Utara yang ditinggal mudik penghuninya. Ternyata pelaku merupakan residivis pencurian yang sudah 4 kali melakukan aksi serupa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Helvetia untuk diperiksa dan diproses hukum. Sementara polisi menunggu korban untuk membuat laporan atas kasus ini. Ratusan masyarakat dari Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Presiden Joko Widodo menginap di Kota Medan, Sumatera Utara. Massa yang terdiri dari sejumlah emak-emak meminta keadilan dari kasus Edi Suranta Guru Singa yang diduga dikriminalisasi terkait dugaan kepemilikan senjata api. Kenapa dia disangkakan punya senpi yang tidak punya senpi? Rosa ada yang balik! Bertahan! Ratusan masyarakat dari Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang berunjuk rasa di depan hotel tempat Presiden Joko Widodo menginap di Jalan Puri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara. Sambil membentangkan spanduk, massa menuntut Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang dicopot dari jabatannya. Massa juga menuntut Kasipidum Kejari Deli Serdang dicopot dari jabatannya karena diduga sudah kerjasama dengan Kasat Reskrim atas kasus Edi Suranta Guru Singa yang merupakan tokoh masyarakat Pancur Batu yang diduga dikriminalisasi atas kasus dugaan kepemilikan senjata api. Aksi unjuk rasa ini nyaris ricuh setelah petugas kepolisian mengambil paksa spanduk serta membubarkan paksa massa. Satu warga kami, Edi Suranta Guru Singa, dituduh memiliki senjata api. Ternyata di sidang pengadilan 9 saksi mengatakan bahwa abang anda kami Edi Suranta Guru Singa tidak ada senjata apinya. Massa berharap Presiden Joko Widodo memberikan perhatian atas kasus itu sehingga berjalan dengan adil dan transparan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Lampung terendam banjir akibat curah hujan tinggi dan tanggul jebol. Pemirsa, banjir merendam Kampung Sawah Raya Bakung, Teluk Betung, Bandar Lampung pasca hujan lebat beberapa hari terakhir. Sebagian warga menutup rumahnya rapat-rapat agar lumpur tidak masuk ke dalam rumah. Banjir juga diduga diakibatkan tanggul di perumahan Citra Garden jebol. Banjir di daerah Bakung dan Pasar Ambon sudah menjadi langganan setiap musim penghujan. Namun pemirsa, banjir kali ini merupakan yang terparah dan warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah.